الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وينزل من القرآن ما هو الشفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama mengharapkan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur selalu terpanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala di hari yang cerah ini, mulai cerah, Allah berikan rahmat kepada kita. Allah berikan kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa, rezeki yang tiada tara, sehingga kita diberikan kekuatan untuk datang ke tempat yang sangat-sangat mulia ini. Kita berkorban, kita korbankan diri kita dari semua kesenangan-kesenangan duniawi. Kita berjalan, datang dan hadir di masjid ini. Ini adalah salah satu pengorbanan yang sangat luar biasa, karena tidak setiap orang yang bisa diberikan kekuatan untuk datang ke tempat yang mulia ini saat ini. Ini tidak sembarang orang, karena yang namanya datang kepada kajian tauhid atau kajian ruqyah ini luar biasa. Halangannya, rintangannya, baru terasa betapa mahalnya hidayah. Karena yang namanya ruqyah, orang pasti ketakutan. Ada kajian, ada ruqyah masal, katanya ada acara ruqyah. Saya pengen ikutan, tapi takut dijarikan, saya takut gobakan, ada yang begitu tadi. Tidak mungkin lah ya kalau yang sudah datang ke sini, insya Allah meskipun ada maju mundur cantik gitu ya, ada saja halangannya. Tiba-tiba si dede yang bungsu nangis, tiba-tiba ada halangan, tiba-tiba suami halangan, atau istri tiba-tiba jam 2 gitu ya. Banyak sekali halangannya, rintangannya, luar biasa. Salawat serta salam kita limpahkan junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW kepada para keluarganya, para sahabat, para tabi'in, hingga kita insya Allah semoga saja diakui sebagai umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, ini luar biasa ya. Ada saudara-saudara kita jauh-jauh dari Cianjur ya, dari luar kabupaten ini. Makanya saya pengen ketawa kalau di grup bilang, oh di Cisaat katanya jauh dari Arab, baru bilang jauh, padahal masih satu Sukabumi gitu. Karena memang tidak ada kekuatan saja. Kalau ada kekuatan, meskipun jauh, meskipun dekat. Dulu saya waktu mulai ingin belajar ruqyah syar'i beberapa tahun silam di Bandung, Tangerang, di Banten, saya kejar karena memang ingin tahu. Alhamdulillah, manfaatnya apa? Saya bisa mengajak kepada saudara-saudara saya bisa menyampaikan, dan saya bisa memberikan ilmu meskipun hanya sedikit. Ini hasil pengorbanan saya. Kemanapun saya kejar, kemanapun, sampai motor hilang, motor mogok, Masya Allah, tiba-tiba dari knalpot keluar bilantung, macam-macam. Ini pengorbanan untuk mendapatkan satu kepahaman. Karena kalau kita berkorban, kita akan mendapatkan kepahaman. Kalau korbannya banyak, korban
korbannya jauh, pasti korbannya juga banyak, apa kepahamannya juga banyak. Makin paham, banyak korban, banyak paham. Sedikit korban, sedikit paham, tidak mau berkorban, salah paham. Betul tidak? Betul. Masya Allah. Ini luar biasa pengorbanan itu. Kalau kita manja-manja, nggak mau, tapi pengen menjadi apa namanya, pengen tahu tentang ruqyah. Sudah tahu, tapi tidak paham. Karena tidak mau berkorban, makanya akan salah paham. Disangkanya ruqyah teh buat kesetanan. Disangkanya ruqyah teh buat musir jin. Dan musir jin banyak, aku tidak usah diruqyah. Diusir kucing dari orang kabur jin itu. Banyak musir jin kucing dari yang ya jeruk makan jeruk sebesar kena ini. Jadi ruqyah ini mungkin nanti kita bahas ya. Ibu sudah tahu ruqyah semua ya, semua sudah pernah ikut ya. Saya lihat wajah-wajahnya kelihatan tidak asing lagi. Iya, tidak asing lagi meskipun pakai cadar. Hati saya tidak bisa dibohongi, bisa. Yang pasti makin glowing itu kalau yang sering diruqyah. Kalau perempuan pernah diruqyah ini usianya itu kalau ulama katakan 3 tahun lebih muda, bahkan 5 tahun lebih muda lagi. Sok dia dan cerah wajahnya tuh, meskipun pakai hijab juga kelihatan dari soratan matanya penuh makna. Ya Bu ya, Masya Allah, ini luar biasa Ibu, subhanallah. Bersyukur, Ibu harusnya sujud syukur Ibu, karena ke tempat kajian ruqyah ini benar-benar pilihan Allah. Ini betul-betul hidayah. Orang suka dengan dakwah, tapi orang dakwah belum tentu suka dengan ruqyah, betul tidak? Betul. Betul, ketakutan. Meskipun galaunya udah bawakan, memakai daster kemana-mana, tapi lihat ruqyah tetap aja takut. Banyak yang begitu. Dulu di satu tempat itu, saya tinggal di situ, semuanya pakai kulsuna semua. Kajiannya ramai, programnya ramai. Dan ketika ada ruqyah pada ngumpet, sembunyi ketakutan. Siun ruqyah, padahal ruqyah pakai ayat Allah. Dan kalau takut sama ayat Allah apa Bu? Yang takut sama ayat Allah apa? Setan. Setan aja. Senang. Itu. Jadi belum tentu orang yang rajin ibadah pun belum tentu dia akan suka dengan ruqyah. Karena ini perkara tauhid. Ahli zikir, ahli ibadah pun belum tentu. Ini tauhid. Bagaimana ruqyah ini tadi disampaikan dalam lantunan ayatnya sama Ustaz Syarif, surat Al-Isra ayat 82, itu janji Allah bahwa Al-Quran ini sebagai penyembuh. Janji Allah. Banyak yang sudah ikutan kajian ruqyah. Ustaz, kalau gila bisa nggak? Memang bisa nggak sama ruqyah? Ustaz, penyakit ini bisa nggak? Memang bisa nggak sama ruqyah? Padahal janji Allah, Al-Quran ini sebagai penyembuh. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Bahwa Al-Quran itu sifat itu penyembuh, bukan obat. Kalau obat mungkin apa ya? Dakwah ya. Ibu indah wa seluruh penyakit ini ada obatnya. Dakwah ini dalam Al-Quran ini ada madu, ada apa namanya zaitun, ada apa namanya macam-macam buah sidar-sidar ya, daun bidara itu obat, itu yang namanya obat. Kalau Al-Quran sudah jelas sebagai penyembuh, sebagai penyembuh. Kulladzina amalu udah wah, sampaikan bahwa Al-Quran sebagai jalan menuju kesembuhan. Mending hesek bisa satu yakin dengan ayat Allah kan? Tapi tidak yakin, tapi mau Ustaz ayat Allah menafikan Islam. Tapi ketika jadi sirah, yang diingat bukan ayat Allah. Ketika mulia yang diingat bukan ayat Allah. Dokter mana membuka, puskesmas mana membuka, ya. Kadang uangnya dari mana, ada yang begitu. Bilang yakin sama ayat Allah, yakin.
kemudian bukan sebagai ayat Allah dulu, dengan rukyah mandiri dulu. Rukyah ini bukan alternatif, bukan. Beberapa minggu lalu, seminggu yang lalu kemarin, kaget juga hampir goyang saya, istri saya bertikus, wah sudah tidak bisa bangun. Kemarin minggu ada seminggu yang lalu, sebelum istrinya kan masih puasa itu sakit, tidak bisa bangun tuh. Wah. Tapi dengan ketenangan, iya. Karena kalau kita sedang apa namanya, sedang goyang ini, karena goyang juga nih, langsung dokter ada, obat ada. Kenapa nggak dipakai ayat Allah dulu? Dan ketika kita berikhtiar bertawakal kepada Allah, sembuh itu tipesnya. Hari itu juga, masya Allah, tidak perlu rumah sakit, tidak perlu dokter, yakin sama ayat Allah. Kecuali kalau sudah 1 minggu tidak sembuh-sembuh, baru tidak bisa bangun. Luar biasa, tidak ada siapa-siapa yang alhamdulillah hanya tawakal kepada Allah ya, sampai kaget juga. Belajar yakin tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan lebay ya, obat dipotong, diposting, namanya itu promosi obat, ngelem, pas dia yakin, yakin sama ayat Allah, belajar yakin kita sama-sama. Ya Bu ya, yakin itu sama ayat Allah, yakin jangan begitu Bu, yakin belajar. Meskipun hati kita belum membenarkan apa yang ucapan lisan kita, setidaknya lisan ini ada kebaikan. Gitu. Harus diyakini bahwa Al-Quran ini adalah sebagai penyembuh. Susah sekali untuk yakin kepada ayat Allah. Atau aku jadi dokter itu jadi syariat. Bukan syariat, dokter. Yang namanya syariat itu syariat yang dicontohkan oleh Rasulullah. Tapi ikhtiar wajib, tetapi kita harus mengikuti janji Allah dulu bahwa Al-Quran sebagai penyembuh. Setelah 3 hari baru kita coba ke dokter, mungkin darah kita naik atau darah kita turun, kurang darah atau kita kurang cairan, kita boleh kita cek. Bismillah ya Allah, jadikanlah dokter itu menjadi asbab kesembuhan bagi hamba. Seperti itu. Jangan ambil tegas pulang balik, kita ke dokter canggur-canggur wae itu Ustaz. Jadi akan kecewa seperti itu. Itu tanda kekecewaan itu. Terus pulang balik ambil teh, terus pihak dangkap, pihak itu, pihak itu tinggal dangkap nunggu. Itu. Sudah pulang balik ambil tetapi bisa sembuh. Itu ya. Boleh bisa dulu, boleh bisa ada jalan ya. Dulunya kalau ini kan seperti ini bapak-bapak jaga jarak sedikit jaga jarak ke sini terus ya terus lain naon juga teh ya sore tadi malam dalam musyawarah disampaikan mohon nanti kondisikan ya. Insyaallah. Baik. Diris. Insyaallah. Jadi ibu kembali lagi ya, ibu lagi ya. Sudah tahu rukyah itu apa Bu ya? Rukyah sudah tahu ya? Apa itu rukyah ibu? Pengobatan Rasulullah Subhanallah. Apalagi? Apa? Boleh biar makin yang lainnya bisa ini. Boleh. Apa itu rukyah? Pengobatan menurut sunnah Rasul ngambil dari Al-Quran. Sudah berapa kali ikut latihan? Sering pantesan.
Jadi begitu ya ibu ya, tolong dicatat, tolong diingat bahwa ruqyah ini adalah seperti tadi pengobatan sunnah, atau mengambil ayat-ayat Al-Quran, atau doa. Ruqyah itu adalah doa, ruqyah yarji mantra tapi doa, mantra yang dicontohkan sama Rasulullah, doa yang dicontohkan sama Rasulullah, gitu. Ya, kita yang ringan-ringan saja sebetulnya. Yang penting kita diulang-ulang, karena kalau dengan diulang-ulang ini akan berkesan. Oh, ini ruqyah sudah ruqyah teh obatan kesurupan, bukan. Tidak ada hubungannya dengan kesurupan. Ruqyah kalau di Parung Kuda, Cicurug itu kan banyak garbannya, banyak pabriknya, itu banyak yang kesurupan. Yang nanganinya di tim-tim biasanya. Cuma gak kira. Gitu. Banyak ibu yang kesurupan masal. Kalau mereka mas setan membuat kesurupan masal, kita mah bikin ruqyah masal. Ya, begitu. Jadi tidak ada hubungannya. Tapi kenapa ketika dibacakan ayat ada yang ngerubuh? Karena setan memang kepanasan. Setan kan tidak suka dengan doa, dengan tahlil, dengan kebaikan, tidak suka. Makanya kalau misalkan ada orang, kenapa orang ada orang Islam tapi tidak suka dengan kebaikan, dengan pengajian, dengan ini, itu namanya setan. Setan dari kalangan manusia, minal jinnati wan nas. Ini setan itu ada dua kalangan. Satu dari kalangan jin, satu kalangan manusia. Nanti insya Allah dibahas apa itu setan, apa itu jin, apa itu iblis. Yang penting tahu dulu tentang ruqyah, karena berobat dengan ruqyah berkali-kali pun kalau belum paham nggak akan sembuh-sembuh, nggak akan sembuh-sembuh. Terus sama Allah dibimbing sampai paham, terus diberikan hidayah lagi, diberikan kekuatan lagi, diberikan iman lagi, sampai benar-benar sembuh lahirnya batinnya. Terus selama dia belum paham, dia akan terus disakitkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau yang namanya ruqyah ini, kita sakit non medis di ruqyah ini bukan tambah baik, tambah sakit ibu. Sama dengan bikin jalan raya, untuk membuat mulus itu dihancurin dulu, baru ditambah lagi. Atau kalau borok kalau mau sembuh itu gagalnya luar biasa ya, kayak nanti cakaran gitu, itu hidupnya seperti itu. Kutu kalau banyak tidak terasa ya, tapi kalau sedikit terasa gatal bisa. Nah ini, tapi nanti kita akan mendapatkan kesembuhan yang hakiki. Bagaimana tauhid kita lurus, bagaimana yakin kita benar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak akan kecewa lagi. Dan makhluk selalu bikin kecewa. Yakin kepada makhluk pasti akan kecewa, betul tidak? Janjinya seseorang kepada kita cuma PHP doang, misalkan. Ada yang mau hitbah, ada yang mau ajak nikah, gitu. Tiba-tiba nggak datang, kecewa kan? Kecewa, karena janji makhluk tidak bisa dipercaya kecuali janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Bu ya, baik. Jadi sudah paham alhamdulillah ya tentang ruqyah ya. Harus paham dulu Ibu, harus paham dulu, gitu ya. Ketika Allah berikan kita sakit, entah itu dari nasab, entah itu dari kiriman, entah itu dari mana. Karena yang namanya nasab itu kita tidak diminta pun itu akan datang. Bahaya nasab ini biasanya suka kuat. Dan bahaya dari nasab ini sebagai akses. Kalau kita sudah ada orang tua kita, leluhur kita, buyut kita, nenek kakek kita berbuat kesyirikan, maka kita kena nasab. Itu sudah ada jalan seperti kiriman-kiriman, itu sudah ada aksesnya, mempermudah menggoda kita. Makanya kita bersyukur dikenalkan dengan ruqyah syar'iyyah.
orang-orang yang dikenalkan dengan rukyah syariah ini orang-orang yang memang punya pengorbanan dulunya yang luar biasa gitu ya. Jangan sampai kita berpikir saya teman di rukyah, ayo pengen luar rukyah tapi kecager-cager, salah. Padahal sebetulnya hakikatnya dia sudah sembuh. Dia selalu ada dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Dulu tidak pernah berzikir, sekarang selalu berzikir ya Allah, kira kabeh teh cagerna, itu zikir. Kalau tahu ke arah itu luar biasa dizikir. Ya Allah, gini Allah teh Allah disebut. Masalul latihan kudu roba walatilah yang kudu bi kama salim ahli wal mayyit. Perbedaan orang yang berzikir yang selalu ingat Allah selalu hidup di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang tidak mengingat Allah, orang yang tidak pernah berzikir, mati di pandangan Allah kayak mayat, makanya karatan. Begitu. Ya, benar. Tidak kelihatan. Itu yang nyala ini. Iya. Oh iya nyala. Jadi ke atas bawah nih. Mang lo bisa ini kalau silap. Jadi kembali lagi ya. Ya. Baik. Rukyah tadi coba dilihat Bang. Nah dari situ aja. Ya. Ibu kelihatan Ibu. Soalnya nanti ada tayangan filmnya film apa Ibu, bukan film Korea, tidak boleh di sini nonton film Korea. Ya, rukyah, di rukyah Ibu ya, bisa baca ya, boleh dipoto lagi, semungkin berdiri ya, boleh nggak berdiri ya, menangger, bentar semuanya. Kelihatan ya Ibu ya, kalau tidak bisa kelihatan boleh sebelah sini ya, maksudnya kelihatan ini bukan kelihatan saya mah nggak dilihat juga apa-apa maklum ya. Rukyah beristilah adalah perlindungan diri berlindung auzubillahi tammah, berlindung dengan ayat-ayat Allah ya. Bacakan dulu Rasulullah mengajarkan kepada Siti Aisyah, kepada cucunya Sayyidina Hasan Husain, bacakan Al-Fatihah. Kalau zaman dulu itu bukan ditiup, diludahkan tapi tidak keluar air liurnya. Al-Fatihah, ayat kursi sama Muawwidzatain atau apa sama Anas, boleh juga ditambah Al-Ikhlas, lalu diusapkan ke wajah, kepala, semua ke seluruh badan. Bismillah, insya Allah sakit demam pun akan hilang, terutama yang gatal-gatal itu akan sembuh insya Allah. Boleh ditiup juga boleh, tapi kalau Rasulullah itu mengajarkan kepada Siti Aisyah seperti apa namanya, memakan apa? Kismir. Ya. Jadi diludahkan sedikit, tidak keluar air liurnya, hanya saat saja. Coba bayangkan nanti akan diajarkan insya Allah sama para tim di HI. Tapi diludahkannya cuma saran saja ya, bukan kucrot bonjigong gitu. Mesti bapak yang dicium ini sasalingnya asal ini sesuai syariat ya, sesuai syariat apa yang dicontohkan sama Rasulullah. Makanya salah Ibu kalau bilang syariat maka mana ini penting mencagur. Syariat itu bisa kemana-mana karena yang namanya syariatnya dicontohkan sama Rasulullah. Mindsetnya harus dirubah insya Allah. Rukyah, bacaan untuk pengobatan sesuai syariat untuk melindungi diri. Jadi ini bukan apa namanya, bukan alternatif, bukan rukyah ya. Terus cabul itu pagi kakara PSBA kakara karena rukyah. Bukan pilihan terakhir, bukan. Tetapi memang rukyah ini memang hidayah. Coba dulu saya dengan rukyah pasti cepat sembuh. Yang menyembuhkan Allah bisa menyembuhkan dari asbab apa saja,
tetapi yang pasti kita akan dapatkan pahala antara ruqyah syariah. Apakah ruqyah syariah yang menyembuhkan? Bukan yang menyembuhkan Allah, meskipun Allah berjanji bahwa Al-Quran ini sebagai penyembuh atau jalan menuju kepada kesembuhan yang hakiki, insyaallah. Ya, memohon semua hanya kepada Allah saja, hanya kepada Allah saja. Berdoa, Allahumma rabbana as'alil basyir ismi anta syafi la sifa syifa la yughadiru saqama. Minta semua, boleh nanti sama Tenisa, minta doa-doanya gitu ke depannya, boleh nanti sama diteteh banyak. Kalau beberapa orang saya rajin tiap malam, tapi saya senang, tidak merasa terganggu, sumpah tidak merasa terganggu, senang malah kalau ada yang teh atau kosan, ini doanya apa, doanya apa gitu ya, untuk perlindungan, itu senang sekali. Senang sekali kalau ada yang semangat seperti itu. Asal jangan minta doa ditalak aja. Pak Ustaz, doa supaya ditalak salahnya kumaha? Gak akan saya kasih, gak boleh, karena itu perbuatan setan yang menginginkan kita kehancuran. Itu kan gitu. Selesaikan masalah dengan sabar dan sholat. Inna sholat tanha apa? Wasta'inu bis-sabri was-salah. Ya. Memohon kepadanya perlindungan dari kejahatan yang akan datang, apa yang dikhawatirkan. Setan ini akan menggoda kita sampai hari kiamat. Tak boleh pakai cager turun dia segala, turun dia mandiri, turun dan tidak bisa seperti itu. Karena setan akan menggoda kita sampai hari kiamat terus. Makanya dalam adab-adab sunnah ini, adab-adab tidur ini kayak berburu sebelum tidur, mandi ayat itu penting sekali itu. Keutamaannya bagaimana wudu sebelum tidur. Ya, dalam keterangan Imam Bukhari dikatakan ketika kita punya wudu dan berjima pun itu sudah termasuk suci, Ibu. Ketika kita melakukan berwudu, lalu kita berjima, tiba-tiba kita diambil meninggal, itu kita dalam keadaan suci. Subhanallah, luar biasa. Padahal kita sudah berjima, ya. Tapi berjimanya maksudnya dengan pasangannya, gitu ya. Enggak sampai ya, boleh ada jarak beberapa inilah ya, gitu. Jaga jarak. Jadi kejahatan yang akan datang ini seperti setan ini dari mana saja. Setan ini dari mana saja. Balik lagi kita. Ini, ya. Mangga ibu silakan. Boleh agak depan? Ayo, nggak boleh. Cukup segitu aja. Ini udah Cukup ya? Cukup. Ya cukup aja Bu, segitu nggak apa-apa. Ya. Cukup. Ruqyah berasal dari kata rokok. Bukan rokok. Ya artinya jamkan atau mantra. Kalau mantra mah identik dengan mantra. Simsalami, abracadabra, gitu ya. Perlindungan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ruqyah syariah ini perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berlindung saja, tidak ada lagi, kita hanya berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kudu bawa bodas nunjurin muliru orang jadi tersebut bawa bodas gitu. Tapi dengan ayat-ayat Allah berupa pakai gitu kan. Pakai juga nggak apa-apa kalau didoakan mah gitu. Pakai juga bagus, cara patuh bagus kalau didoakan. Tapi jangan sampai yakin dengan seperti itu.
Jadi metode ruqyah ini bukan sejak bukan hal baru ya. Ruqyah ini sebetulnya ada sejak bumi diciptakan. Kalau di Pasundan di Jawa Barat ya, itu sahabat satu-satunya dari Indonesia, dari Jawa Barat, Kian Santang. Menurut sejarah, Kian Santang itu orang yang pertama kali yang meruqyah, putranya Prabu Siliwangi ya. Itu meruqyah. Coba kalau lihat filmnya nggak ada lagi bacaan-bacaan, nggak ada. Subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar. Bacanya banyak seperti itu. Kalau musir setan, musirnya itu juga gitu ya. Jadi sudah ada sejak dulu ruqyah ini. Cuma kita pada dengan obor. Karena sepertinya aneh dengan ruqyah itu. Ruqyah segala yang mana ya juga. Ada yang pernah mendengar seperti itu? Banyaknya ruqyah bukan untuk musir juli. Ya. Tapi jurinya yang diusir oleh bacaan ayat-ayat ruqyah itu. Dan jin juga perlu hidayah. Jin juga sama. Kita sholat, jin sholat tidak? Sholat. Kita makan, jin makan nggak? Makan. Kita dakwah, jin dakwah nggak? Dakwah kamu? Dakwah sama jin juga. Wa ma khalaqtul jinna. Apa? Sebenarnya Allah ciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah saja. Illa ya'budu, untuk beribadah saja kepada Allah. Jin dan manusia ini gitu. Tetapi ada yang jahat yang menjadi setan. Ketika setan itu mau dipanggil sama kita, membantu kita, itu sudah menjadi setan. Karena tugas jin ini bukan untuk membantu manusia, ibadah saja. Begitu. Ya namanya apa namanya? Khodam. Khodam itu setan yang diminta bantuan. Makanya jangan bangga adanya setan itu. Ya, baik, saya lanjutkan lagi. Sasaran yang setan itu menyesatkan manusia adalah hati. Hati. Sasarannya hati. Hati-hati. Ada rasa iri, dengki, benci, hasud ya, hasadnya, iri, dengki, hasad tadi sudah. Dendam ini sudah jelas. Hati yang diserang. Kalau hati kita masih merasakan bahwa kita ini dizolimi sama orang lain, itu akan mudah masuk. Terus harus gimana atuh? Jangan ada prasangka-prasangka seperti itu. Hati kita mengatakan seperti itu, meskipun itu benar. Atau misalkan memang kita punya bukti, jangan dibicarakan lagi, jangan disebut lagi. Kalau disebut lagi, makin sering disebut, makin terkesan dalam hati, makin ada kebencian di dalam hati kita, dan kita makin sakit. Paham gak Bu? Saya dijailin sama dia, warung saya ini sama dia, dasar orang jahat, sing hancur siap, kamu akan hancur. Hati kita sudah rusak, sudah membuat lahan buat setan, sehingga setan akan masuk dalam hati. Tuhnya setan ngiri ke pegawai teh, tuhnya setan mah suudon, belum apa-apa dah suudon. Pikirannya, hatinya sudah membuat skenario sendiri. Wah, dia seperti itu pasti begini, begitu pasti sendiri. Hatinya rusak dan itu gak akan sembuh-sembuh sampai kapanpun. Sebanyak apapun ibadahnya, sekeras apapun ibadahnya,
tapi hatinya masih ada hasud, hatinya masih ada prasangka buruk, sampai kapanpun gak akan sembuh. Wallahi demi Allah, bisa dirasakan banyak bukti. Terus gimana tuh? Hati kita belajar bersih. Kalau kita menerka-nerka pasti seperti ini, pasti ini, tuh kan kelihatan begini, tuh kan ini, oh pasti dia begini, pasti dia begini. Sudah kotor hatinya, maka membuat lahan buat setan. Belajar jangan bikin lahan buat setan. Bagaimana belajarnya? Hilangkan seperti itu. Di dalam kata Rasulullah, di dalam tubuh kita ada segumpal daging. Apabila daging itu rusak, maka jasadnya akan rusak. Daging itu, sumber daging itu adalah kolbu, hati. Mencuk orang Yunani mah men sana en corpore sana, bisa dibalikkan untuk orang Yunani mah. Di dalam tubuh yang sana terdapat jiwa yang kuat. Padahal salah, jiwa dulu. Kata Rasulullah, di dalam tubuh kita ada segumpal daging. Atau apabila jiwa kita sehat, maka jasad kita akan sehat. Banyak yang stroke, sok tanyain, dia punya pikiran berat, sering benci kepada orang lain, sering tidak suka kepada orang lain, ternyata hatinya kotor. Ketika kita tanya itu, selalu suzon kepada istrinya, selalu pelit kepada istrinya. Begitu pun sebaliknya, selalu pelit pada tetangga yang datang, yang lewat, dia omongin, hatinya kotor. Tuh, dia pasti kiri, ternyata kiri. Membuat lahan buat setan, sehingga setan membuat penyakit di dalam hati kita.